nanti sore itu teori arsitektur lanjut karena nanti sore ada keperluan gitu. Jadi saya satukan dulu karena kita sekarang hanya akan membahas tentang evaluasi saja sebenarnya. Tapi kuliah saya selalu sejak ini mulai sekarang ini saya buka saja buat di luar ya supaya yang lain juga bisa ikut. Siapa tahu ada materi-materi yang memang menarik gitu, materi-materi yang bisa diambil. Hari ini kita akan berbicara tentang evaluasi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Itu kenapa? Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan bertanya saja ya langsung. Saya akan mulai langsung saja ya. Selamat pagi semua ibu bapak yang hadir di sini. Pagi, Betul. Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, kita akan mulai. Saya hide dulu ini. Oke. Kita akan berbicara tentang sekarang ada topiknya. Kita punya topik sama-sama ya. Ada 4 topik yang akan saya bicarakan. Nih, saya singkirkan dulu, ini suka mengganggu. Nah, ada 4 topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu tentang learning environment. Ini sangat penting sekali. Topik learning environment. Sebentar, ini sudah direkam? Egy sudah merekam belum ya? Sudah. Oh sudah, oke. Saya nggak usah rekam ya. Oke. Sebentar. Mau direkam juga, Bu. Baik. Pertama, learning environment. Kenapa ini penting gitu, nanti kita akan bicarakan tentang learning environment ini. Ini sangat penting sekali dalam pembelajaran. Lalu kedua, tentang learning values. Nanti bagaimana kaitan antara environment dengan values ini juga menurut saya sangat penting supaya kita tahu semua. Sesudah itu baru kita bisa dari 2 ini baru kita akan bisa merangkum keseluruhannya atau memformulasikannya pada learning materials. Apapun kuliahnya gitu ya, apapun mata kuliah. Nah, sesudah itu baru nanti kan kita akan ngobrol tentang how to evaluate gitu ya, evaluation sama assessment. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini tentang 4 pokok ini. Nah, nanti untuk yang makna, yang mata kuliah makna, minggu depan kita akan mulai dengan kemarin kita sudah bercerita tentang lapis-lapis makna ya. Ada yang makna yang paling dasar itu basic meanings. Nanti saya akan masuk pada basic meanings nanti gitu ya. Lalu kemudian pada cultural meanings. Lalu yang terakhir nanti kita akan masuk pada yang namanya poetic and existential meaning. Ini menarik ini kajian ini ya, perlahan-lahan lah. Berikut dengan contoh-contohnya supaya Anda nanti bertugas untuk membuat. Sedangkan untuk teori arsitek lanjut, kita akan berbicara satu topik tapi diperdalam terus-menerus mengenai subjek dan objek arsitektur. Ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana subjek melahirkan ide, melahirkan gagasan, presentasi dan representasi. Bagaimana juga objek juga. Jadi bagaimana perdebatan di antara kedua ini, bagaimana yang namanya kita sebut empirik melahirkan, lalu intelektualisme atau idealisme melahirkan sesuatu di situ. Saya berikan ini sengaja di master supaya nanti ketika Anda ingin mengambil yang berikutnya atau Anda berhenti, tidak ingin mengambil S3, tapi Anda sudah punya pemahaman tentang dasar-dasar ilmu itu ya, dasar-dasar ilmu mengapa sebuah ilmu itu muncul. Ini minggu depan kita sesudah UTS ini ada 7 kali, berarti 6 kali kuliah lagi. Kita akan berbicara tentang ini di dalam tahun. Di sini kita 6 kali kuliah juga sama. Kita akan berbicara, saya kelompokkan menjadi 2 besar ya. Yang satu itu basic sama cultural, yang satunya lagi yang bagaimana dia mengada gitu. Welcome into being, bagaimana dia menjadi, kemudian
menjadi itu muncul itu lalu ada. Jadi harus muncul dulu baru dia eksis. Kita akan ngobrol ke sana. Tapi tentu tidak rumit lah. Kita buat semuanya menjadi gampang supaya bisa dipahami. Nanti kita bisa lihat nanti bagaimana sebuah makna itu di dalam level atau dalam tingkat dalam tingkat subjek dan objek, itu dua hal, strukturalis dan poststrukturalis. Bisa juga makna itu dilihat dalam tingkat dia bersatu gitu, menyatu dalam tubuh kita, menyatu dalam pikiran kita. Mind and body become one. Kan? Itu bahasa susahnya ya, jangan bingung. Itu bahasa susahnya. Sebenarnya gampang. Nanti kita pakai contoh-contoh. Baik, hari ini kita bicara tentang learning environment. Saya akan masuk dulu pada learning environment. Kenapa sih kita perlu learning environment? Why? Itu yang penting. Nah, nomor satu kita bicara tentang learning environment. Ini bisa diterapkan untuk semua hal, jadi bukan hanya tentang belajar gitu, tapi juga tentang bagaimana cara kita melihat sebuah objek, cara kita menghadapi ujian, cara kita juga menghadapi bohir pemberi tugas. Itu kurang lebih. Mengapa sih learning environment itu penting? Secara prinsip begini. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya saja nanti. Saya selalu mencoba untuk membicarakan setiap hal. Kita bicarakan setiap hal itu tidak hanya pada satu sisi, but at the same time, both, ya, kedua sisi. Jadi yang satu itu kita beri arsir gitu, dua sisi selalu. Dan pertemuan ini yang jadi menarik sebenarnya. Tapi kita bicara dua sisi. Jadi kalau satu sisi itu kita sebut baik or good, baik. Yang satu sisinya saya lebih suka memilih kata-katanya non good gitu. Jangan buruk, tapi non good. Secara psikologis, kalau kita berbicara tentang sebuah kata, kalau saya bilang jelek, buruk, bau, jelek apa gitu ya, itu lalu akan berbekas dan akan mempengaruhi persepsi seseorang. Tapi kalau kita berkata tidak baik, belum baik, tentu di sana akan ada progres untuk menjadi lebih baik, atau di sana akan menjadi progres untuk berangsur-angsur menghilangkan gitu ya, menghilangkan kekurangannya. Itu perbedaan mendasar buat saya seperti zaman sekarang gitu. Kalau kita berbicara salah dan benar, Anda benar, saya salah. Berarti di sana kita lalu mempertentangkan. Jadi bukan oponen, tapi enemy. Jadi membuat yang satu menjadi musuh yang lain. Padahal kalau kita ingin belajar dari kekurangan, ya, kekurangan kan tentu semua ada kekurangannya. Di sana ada ruang untuk improvement, ada ruang untuk kita menjadi baik. Oke, bayangkan saja ketika saya ngobrol dengan Anda, gitu. Saya berkata bahwa saya tidak akan memberikan buat Anda kesempatan Anda untuk rileks. Terbayangkan kalau saya tidak memberikan kesempatan Anda untuk rileks, Anda terburu-buru, masuk kelas dengan penuh ketakutan. Kebayang, saya mencoba melihatnya dari sisi. Lalu saya tidak memberikan kesempatan Anda juga untuk berani bertanya. Begitu Anda ingin melakukan sesuatu, berani bertanya, langsung saya potong. Anda nanya apa? Anda sudah dipikirkan belum bertanya? Mengapa Anda bertanya seperti itu? Apakah Anda tidak baca sebelumnya? Itu suasana yang menakutkan, suasana yang mencekam. Sehingga tidak akan lahir pertanyaan. Tidak akan lahir pertanyaan. Nah, itu sebenarnya dua suasana ini yang akan membuat tidak lahirnya pertanyaan. Kurang lebih. Lain halnya, jika saya memberikan suasana, ya, ini yang saya harapkan, saya memberikan suasana rileks. Saya memberikan suasana di mana Anda berani untuk bertanya. Salah? Tidak apa-apa. Setiap orang punya salah. Do your mistakes. Make mistakes. Sebanyak-banyaknya. A lot of mistakes is no problem. Because
We can learn from mistakes. Kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Itulah kehidupan. Kita belajar dari kesalahan. Jangan kita biarkan, tapi kita belajar. Dengan sendirinya, maaf, loops hilang. Dengan sendirinya, di sana akan muncul, saya harapkan ya, di sana akan muncul opinion. Pak, saya punya pendapat. Saya punya pertanyaan. Pendapat itu tentu lewat pertanyaan. Lewat pertanyaan. Nah, ini menjadi menarik ya kalau kita melihat dua sisi. Saya selalu mencoba melihatnya pada dua sisi. Yang ini itu moga-moga saya sudah berikan selama ini. Relax, Anda berani, Anda tidak takut salah. Tapi belum tentu apabila yang dua ini terpenuhi lalu akan muncul pertanyaan. Ini juga problemnya sebenarnya. Aja dua ini lalu tetap tidak ada yang bertanya. Bisa terjadi. Kemungkinannya bisa yang pertama karena kita sangat tidak jelas apa yang diutarakan, apa yang disampaikan. Kedua, bisa saja sudah cukup jelas. Atau ketiga, kita punya culture bawaan, kita punya budaya bawaan, tradisi bawaan yang dari dulu kita selalu diletakkan pada hal-hal seperti ini. Tidak rileks, punya keberanian, Anda hierarkial sekali, Anda berada di bawah hierarkinya saya karena saya dosen. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti itu sehingga lalu tradisi itu walaupun sudah dibuat rileks, sudah dibuat makin berani, tapi tradisi itu masih melekat. Saya mencoba hal ini di tingkat 1 gitu, yang tradisinya masih tradisi SMA, itu kuat sekali ternyata tradisi seperti itu. Di beberapa sekolah mungkin tradisinya sudah berbeda ya, tapi hampir 70-80% tradisinya masih guru itu hierarkinya tinggi dan Anda rendah seperti itu. Kita nggak boleh. Sama sekali tidak kita inginkan di sini. Kita akan membuat sebuah tradisi yang santai. Itu yang saya harapkan bisa saya berikan. So, kalau seperti itu yang terjadi, bayangkan ini menjadi beban buat Anda. Beban. Aduh, saya males banget deh kuliah studio. Aduh, saya males banget deh kuliah. Kenapa? Soalnya aduh, keadaannya mencekam, kita duduk rasanya nggak enak, serba gerak takut, mau ke WC susah. Nih, gimana ya? Burden. Males. Ya. Apapun yang akan diberikan oleh si pengajarnya, kalau suasana itu menjadi sebuah burden, menjadi sebuah beban, tidak akan masuk. Anda mulai defensif di sana. Saya akan defensif di sana. Saya juga mengalami kuliah beberapa kali gitu. Sama juga ketika kuliahnya menakutkan, seakan-akan dosennya itu ngincer saya gitu. Aduh, rasanya takut banget. Alih-alih burden, saya pikir kita sekarang harus membuat suasana yang lain. Kita membuat suasana itu enjoyment. Ini menjadi sangat penting. Ketika kita membuat suasana itu enjoy, bisa tidak. Saya menunggu-nunggu. Ada dulu satu kuliah yang saya rasa saya harus enjoy di sana. Saya enjoy. Itu saya nunggu-nunggu. Wah, nih mantap nih. Kenapa? Dari enjoy itu akan melahirkan buat saya inspirasi. Akan lahir inspirasi. Inspire, betul-betul ketika saya ikut kuliah dulu, satu dosen saya itu inspire banget. Aduh, saya senang. Saya bisa mengeluarkan seluruh pemikiran saya dengan santai, tidak takut salah. Itu loh yang saya harapkan, moga-moga saya bisa memberikan hal itu sebelum. Mengapa saya berbicara tentang ini dulu ya? Mengapa saya berbicara tentang learning environment dulu? Karena environment yang saya ciptakan ini, saya inginnya betul-betul yang enjoy sehingga lalu membuat inspirasi buat Anda. Sehingga Anda bebas untuk menyalurkan, bebas untuk belajar bersama. Perhatikan di sini, jadi kita belajar tuh bukan saya mengajar pada Anda, tapi kita sama-sama belajar. Nah, kondisi yang ada sekarang di Unpar, saya mulai dari kondisi student.
Tentu kalau saya bicara student, saya juga harus bicara tentang dosen-dosen. Ini sangat penting, dua hal. Ya student, ya dosen harusnya menjadi satu. Dosen itu sebenarnya seorang pembelajar juga, pembelajar tentang keilmuan. Nah, student itu terdiri dari berbagai macam student itu. Motivasi. Motivasi 1, motivasi 2, motivasi 3, motivasi 4. Pertama ada student yang motivasinya datang itu karena dia ingin cepat lulus. Cepat lulus. Ada lagi student yang datang itu dengan pokoknya gue terima IP yang bagus. Gimana tuh kalau IP yang bagus tuh? Oh kalau IP bagus itu berarti gue harus pilih mata kuliah yang dosennya sangat baik memberikan nilai A semua. Supaya IP saya bagus. Cepat lulus, IP baik, gitu. Dan karena semua di luar itu selalu bertanya tentang bagaimana IP-mu, seperti apa IP-mu. Nah, berikutnya ada juga gitu mahasiswa yang datang bukan selain cuma IP-nya lulus, tapi dia gini setengah-setengah gitu. Ya kalau bisa sih IP-nya bagus tapi dapat ilmunya juga. Jadi IP berikut ilmu. Tapi nanti kalau kalau ternyata yang dapat ilmu saya dapatnya nilainya jelek, ya saya balik lagi ke sini deh. Gitu ya. Ini bukan rahasia lagi. It is not a secret anymore. Saya juga dulu gitu. Saya kuliah juga sama seperti itu. Hal-hal seperti itu selalu ada. Yang terakhir ada mahasiswa datang yang ingin mendapatkan. Ini bisa dilihat dari indikasinya suruh maju cepat-cepat, nggak mau give me one semester more, kasih saya 1 semester lagi, so saya akan dapat ilmunya dan saya akan bersiap. Nah, ada hal-hal yang betul-betul bisa dikuasai gitu ya. Tapi saya akan masuk dulu begini, supaya adil. Kita bicara tadi 2 ini kan bisa kita bicara. Guru, sama deh. Saya kasih ada 1, 2, 3, 4 juga. Dengan motivasi-motivasi yang berbeda setiap dosen. Yang pertama, mahasiswanya cepat lulus, dosennya juga sama. Gua tuh udah dibayar. Gua pengen supaya mahasiswa-mahasiswa gua ya cepat lulus juga. Ya jadi gayung bersambut. Ya udah pokoknya lu maju aja. Cepet ya, maju, pokoknya maju. Ikutin aturannya. Kalau misalkan kuliah kita 4 tahun, udah pokoknya maju terus. Dia nggak peduli tentang apakah ini nanti akan mendapatkan ilmu ataukah dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, he or she doesn't care or didn't care about. Yang penting saya menjalankan ini, saya sudah dibayar, lalu sudah lulus lah ini, sudah cerita, semuanya sudah lulus, sudah cepat sesuai. Ini gayung bersambut nih, yang cepat lulus di sini juga cepat lulus. Yang kedua, ya ada juga kalau di sini mahasiswanya ingin IP-nya bagus, dia mencari dosen yang dapat A, yang selalu memberi A. Ya tentu di sini ada dosen yang memang sukanya memberi A. Apapun juga gue kasih A. Apapun juga gue kasih A. Gue nggak peduli gue ngajar apa. Lu mau datang terlambat, lu mau datang 1 jam terlambat, I don't care. I grade you A. Saya kasih lu A pokoknya. Semua mata kuliah A. Ya range saya cuma mulai dari A- sampai A+. Gitu. Jadi cuma ada ini. Jadi mengapa mahasiswa juga mencari yang seperti itu? Karena memang ada juga. Jadi hukum supply and demand di sini berlaku. Demikian juga tadi yang motivasi 3, di dosen pun ada yang motivasi 3. Saya ingin juga pengajaran saya baik, tapi saya juga memberikan ilmu setengah-setengah. Ada juga yang dosen yang saya pokoknya hanya ingin, I just want to give, saya ingin memberikan ilmu saya, want to share my knowledge. Saya nggak peduli yang lainnya. Saya nggak peduli mau dibilang killer, saya nggak peduli mau dibilang baik, saya ingin memberikan ilmu saya. Nah, ini hal-hal seperti ini atau hal-hal seperti ini, motivasi ini di luar jangkauan kita. It's beyond our reach ya. Di luar jangkauan. Jadi kita tidak ada gunanya membicarakan hal itu. Dan saya tidak ingin menyalahkan hal-hal itu. Kenapa? Setiap orang berbeda-beda. Ada
mahasiswa yang cepat lulus, ada dosen yang ingin mahasiswa yang cepat lulus. Ada mahasiswa yang dapat IP, ingin dapat A, terus ada dosen yang memberikan. Itu bebas saja, setiap orang berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Dan saya tidak menyalahkan itu sama sekali, tidak. Hanya ketika saya mengajar, saya akan memilih ketika saya mengajar, misalkan ini Purnama gitu, di sini Yohan gitu misalkan, sini atau di sini siapapun juga. Lalu kita lihat ya, saya coba dengan warna merah di sini. Ketika saya ingin memberi sesuatu, ya, membuat learning environment ini menjadi menarik atau enjoyment tadi, lalu saya akan menyebarkan learning environment saya tadi. Demikian juga sebaliknya, ketika si mahasiswa ini mendapatkan learning environment yang tadi, yang enjoy, yang inspire gitu, dia akan juga ikut menyebarkan learning environment. Sehingga lalu kita lihat di sana, ada hal yang tercipta di sana. Nah, ada ruang improvement yang terbuka, di mana ruang tersebut isinya betul-betul ruang yang kita sama-sama enjoy dan kita sama-sama belajar. Niscaya inspirasi akan muncul. Ruang itu yang menarik. Jadi ruang ini yang harus diciptakan. Itu saya loh ya. Itu saya berusaha untuk masuk ke sana dan saya tidak pernah mau berpikir motivasi-motivasi lain karena itu bebas-bebas saja. Motivasi saya tidak akan menyalahkan. Bebas. Nah, mengapa saya ingin motivasi seperti yang saya ini? Karena apa? Karena saya di sini bisa menciptakan ruang di mana saya bisa belajar. Bukan saya memberikan sharing pada Anda, tapi saya bisa belajar. Jadi, apa niat saya? Niat saya cuma satu. Just giving. Memberi. Memberi apa? Memberi pengalaman. Berbagi pengalaman yang telah saya lakukan. Dengan harapan, apabila saya memberi, betul-betul memberi, ya tentu di sini akan diterima juga. Di sini diterima. Nah, bagaimana cara menerimanya? Bagaimana cara menerima sharing tadi yang betul-betul saya betul-betul demi sharingnya? Tentu dengan memberi balik. Apa itu? Kalau saya di sini giving my best sharing atau my best lecturing, tentu di sini yang penerimanya ini tentu akan memberikan giving your best gitu kan. Apa usaha Anda? Ya, your best effort. Lalu terjadilah enjoyment di sini, terjadilah sesuatu yang menarik di sana yang lalu saya tidak hanya memberi sesuatu, tapi saya mendapat sesuatu. Ya, instead of atau alih-alih saya meminta Anda untuk belajar yang baik dan lain sebagainya, saya pikir saya kasih saja deh ini yang sebaiknya, saya berikan contoh-contoh bagaimana sebaiknya belajar, lalu dengan harapan tentu Anda juga akan membalasnya dengan memberikan effort Anda yang luar biasa. Jadi kita tidak saling meminta, tapi kita saling memberi. Itulah learning environment yang saya harapkan bisa tercipta. Kalau belum tercipta, saya minta maaf. Tapi saya akan berusaha membuat learning environment seperti itu. Gitu. Kira-kira ada yang mau nanya nggak ya? Kira-kira ada yang mau ngobrol nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan saja dulu ya. Oke, ini kenapa jadi kecil gini? Baik. Besar. Kita masuk ke berikutnya. Nah, saya ingin mencoba memberikan contoh gitu. Bagaimana hal tersebut betul-betul menguntungkan bagi kita semua. Saya ambil contoh dua deh. Pertama tentang sidang. Semua orang akan mengalami sidang ini kan, sidang akhir nih. Katakanlah sidang akhir ya. Dulu saya juga sidang akhir seperti itu. Saya sebenarnya bukan pikiran saya, tapi saya memberikan sharing ini dulu dari promotor saya ya. Saya punya promotor itu sangat baik sama saya, jadi dia memberikan hal-hal yang saya pikir nih baik. Kita bagi-bagi. Nah, apa yang dia bilang saat itu? Just giving
your best. Kasih aja deh sebaik-baiknya yang punya kamu. Oke, saya terima itu. Kenapa? Kalau Anda giving your best, ya berarti Anda harus menyiapkan semuanya. Kita harus bikin skenario dulu. Oh, nanti tuh kayak gini loh ya. Kira-kira kayak gini. Giving your best tidak hanya membuat skenario, ya, tapi Anda juga harus melatih skenario itu, rehearse skenario itu ya. Bagaimana prosedur-prosedurnya. Itu juga giving your best. So, kalau saya belum bikin skenario ketika saya akan maju seperti apa, kalau saya juga tidak menyiapkan, juga tidak berlatih, I'm not giving my best. Saya nggak memberikan apa yang baik dan dulu buat si dosen, buat si penguji. Gitu ya. Pengujinya saat saya waktu itu ada 6 orang penguji. Nah, itu intinya. Jadi gimana? Satu, misalkan contoh sederhana. Reminder. Gitu ya. Saya remind ini sehari atau 2 hari sebelumnya, tentu dengan bahasa yang sopan gitu. Nanti akan ada ujian tanggal segini, saya hanya mengingatkan, oke. Orang-orang ini, mereka sudah sadar, oh ya, dia serius loh, dia udah mempersiapkan semuanya. Satu. Gitu ya. Ini menurut promotor saya, dan saya lakukan. Kedua, saya menyiapkan. Karena orang-orang ini saya tahu mereka sibuk, ya tidak sempat baca. Ada mungkin yang sempat baca. Tapi lalu saya menyiapkan, saya akan hanya menyiapkan 25 slides paling banyak. Ya, 25 slides paling banyak. Slides ini betul-betul mengingatkan kembali pada mereka, pada penguji-penguji ini bahwa ini loh subjek saya. Ini menjadi sangat penting. Ya, ini latihan. 3, ini yang saya ingat ya. Ketika Anda masuk, Anda harus bersiap. Siap apa? Siap untuk ujian. Kalau gitu Anda harus punya pakaian yang siap. Apa itu? Saya harus berpakaian yang dress code yang baik, yang sesuai dengan ujian. Lalu kemudian gesture saya juga mesti gerak-gerak saya, gerak-gerik saya juga harus saya siapkan. Ini juga menunjukkan bahwa pada mereka bahwa saya sudah bersiap dan saya menganggap ini serius. Itu intinya. Bayangkan kalau Anda tidak ada kabarnya, Anda datang terlambat, ini contoh satu. Mereka melihat ini nggak serius. Kalau Anda tiba-tiba, aduh slide saya masih kedodoran, saya kasih 100 slide loh, emang mau nonton film. Kalau Anda tiba-tiba berpakaian yang casual seenak Anda gitu, atau bisa saja Anda berpakaiannya, oh kalau cewek itu pakaian yang aneh gitu, sampai freak gitu, bisa juga kan. Nah, nggak ada hal-hal seperti itu. Ini disiapkan sebelumnya dan ini membawa impresi dan membawa kesan. Nah, berikutnya itu. Kalau saya tidak repeating, ya saya tidak mengulang-ulang rehearse apa yang ada ini, 3 ini, gitu, mana saya bisa melakukannya dengan serius. Kadang-kadang saya melakukannya hanya dengan seadanya. Itu mengulang-ulang terus. Lalu saya juga membuat sebuah simulasi. Kalau 25 slides, kalau pertanyaannya banyak, saya siapkan 50 slides atau 100 slide. Tapi sisanya itu hanya untuk pertanyaan. Yang saya tampilkan cuma ini. Perhatikan. Skenario, rehearse. Skenario, rehearse. Bahkan Steve Jobs saja ketika dia ingin menawarkan MacBook Air itu, dia cerita dalam bukunya, saya minimal 7 kali loh katanya saya latihan. Dan Anda pikir kalau saya mau presentasi atau saya mau ngajar, saya nggak latihan, saya selalu latihan. Saya selalu minimal 3 kali latihan. Selalu apa yang saya buat ini, apa yang saya coret-coret. Nah, hal-hal yang seperti ini, jadi 2 hal, skenario and rehearse ini, ya, itu akan bertumpu pada apakah Anda ingin memberikan your best. Intinya itu sebenarnya. Apakah Anda serius gitu, bahasa kita yang gampang. Kalau kita ingin giving my best, tentu kita akan mempersiapkan hal ini. Apa yang Anda dapat kalau Anda sudah mempersiapkan hal-hal seperti ini?
Anda menjadi confident. Anda menjadi confident. Anda yakin bahwa saya sudah mempersiapkannya. Dan confident Anda akan diterima oleh orang-orang. Gitu ya, diterima oleh orang-orang itu dengan bahasa I trust you. Saya percaya Anda sudah mempersiapkan. Saya percaya Anda comprehend. Saya percaya bahwa Anda memahami betul-betul apa yang Anda buat. So, Anda lulus. So simple, simple sekali cuma itu. Ya. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Kita memberikan sebuah ruang. Saya kalau balik lagi, kita memberikan sebuah ruang di mana penguji, di mana saya dan penguji menjadi satu, saling memberikan sesuatu yang baik. Si penguji ini nanti akan memberikan trust pada Anda, dia giving juga, giving trust. Ketika Anda giving your best, dia giving trust. Ini sama. Kalau kita anggap sekarang kita mau dapat klien, sama juga seperti itu sebenarnya. Ketika mau dapat klien misalkan, langkah pertama saya mengadakan skenario dulu. Saya belum tahu kliennya, saya harus tahu dulu. Ya, kalau saya janjinya misalkan besok, reminder sehari sebelumnya saya ingatkan. Besok apakah kita jadi temu? Apakah tempatnya sama? Apakah masih jamnya? Ya, jadi kalau dia punya janji yang kebetulan bentrok, dia bisa langsung kasih tahu. Tapi itu sangat penting. Itu menandakan bahwa kita bersiap. Lalu apalagi saya harus background reading. Kalau tadi saya siap-siap dengan 25 slides, ini saya background reading, saya harus tahu orangnya seperti apa, kira-kira seperti apa orangnya, apakah pertemuan sekali cukup, apakah 2 kali cukup, gitu. Bertemu lagi berikutnya, saya sudah siapkan, lalu saya selalu bicara bahwa saya tidak akan bisa langsung begitu oke, langsung dan deal, gitu, nggak bisa. Kita minimal ketemu 3 kali. Apa gunanya? Gunanya untuk membuat suasana tadi, suasana yang enjoy dua-duanya. Sehingga saya selalu berbicara bahwa oke dah, saya tidak akan ngomong tentang proyeknya, Anda tidak usah ngomong proyeknya, tapi gini loh, saya tunjukkan dulu yang sekarang lagi top bangunan seperti ini, hal-hal seperti itu. Supaya pengetahuan Anda banyak dulu, sehingga terbuka ruang untuk masing-masing improve. Oke, saya setuju, saya pakai Anda. Oke, saya setuju, saya nggak pakai Anda. Diberikan ruang itu dulu, instead of kita insist, maksa. Nah, apa yang kita dapat di sana? Sama, trust. Dia langsung percaya bahwa, oke, saya percaya. Kenapa? Saya percaya Anda loh yang saya akan tunjuk. Kan intinya harus itu dulu. Arsitek sangat kuat. Ada arsitek, kita butuh trust dari klien kita. Itu kurang lebih. Jadi, kita membuat sebuah space gitu, ya, space for improvement menjadi sangat penting. Apa space for improvement tadi? Gimana seseorang bisa improve kalau dia tidak enjoy? Gimana seseorang bisa menerima kalau dia tidak enjoy? Kalau dia tidak merasa bahwa ruang itu nyaman buat mereka. Intinya, balik lagi, giving your best. Dan itu terlihat ketika mahasiswa ada yang maju, ini nggak giving his best atau her best. Kenapa? Pas-pasan. Terburu-buru. Ya, kayak gitu. Itu sangat ketara sekali pengalaman saya menguji ya. Oke, kita sudah lihat bahwa membuat sebuah ruang itu menjadi penting dan saya berharap moga-moga apa yang saya berikan seperti itu. Kalau enggak ya punten-punten aja. Nah, andaikan kita sudah membuat sebuah ruang, itu pertama itu sebuah langkah yang baik. It's a good start. Itu sebuah titik tolaknya yang baik. Kenapa? Orang sudah percaya dan orang sudah enjoy. Nah, sesudah itu baru akan terlihat apa yang kita punya. Nomor 2 ya, learning values. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting juga. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai ini menjadi sangat penting. Ya, seperti tadi kita menghadapi ujian dosen, ketika kita sudah membuat suasana dulu, suasana breaking the ice-nya sudah betul-betul bukan cuma breaking the ice, kita udah sama-sama warm di sana. Lalu kita bisa memperlihatkan value kita. Nah, kalau ini saya mau share tentang apa itu nilai sebenarnya yang saya anut sampai sekarang. Tapi jangan lupa,
selalu kita melihatnya dua sisi ya. Saya ngajak Anda mari kita melihatnya dua sisi. Ini ada satu sisi, bukan jelek tadi sisinya, jangan kita bilang bad, but this is not good sides, yang satunya baik gitu. Satunya good, sorry, kurang tebal. Satunya good, satunya dua sisi kita lihat. Nah, gimana mari kita lihat. Nilai itu bisa kita tanamkan apabila saya sudah memberikan yang terbaik dari diri saya, giving my best. Nilai itu bisa saya tanamkan, bisa juga saya berikan, ya, atau bisa juga difahami oleh orang lain apabila kita sudah mendapatkan trust, atau trust itu adalah hal yang kebalikan daripada giving your best, sehingga orang lain memberikan giving their best juga. Nah, mari kita lihat sekarang. Pertama, di satu sisi ini, saya tidak memberikan sesuatu yang jujur. Saya sombong, arogan. Saya berikan sesuatu yang arogan. Nilai-nilai saya. Ini muncul dalam keseharian pasti ya. Dan setelah saya lalu menonjolkan diri saya sendiri. Ini semua yang non-non ya, bukan yang jelek. Bayangkan, apa yang terjadi hal itu? Hal yang kita buat tadi, trust yang kita buat tadi, akan hilang, lenyap begitu saja. Jadi ada langkah berikutnya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya sangat percaya 3 hal selalu dalam kehidupan. Yaitu, pertama, saya harus jujur. Ini saya pegang teguh, dan ini yang pertama. Kedua, saya selalu berusaha untuk apa adanya. Nah, kita lihat, apa itu sebenarnya jujur? Ya, gimana sebenarnya kita? Ada 2 hal, terhadap diri dan terhadap others, terhadap orang lain. 2 hal ini menjadi sangat penting. Kalau saya jujur terhadap diri saya, pasti saya akan jujur pada orang lain. Ini very internal, ini betul-betul di dalam. Kalau saya tidak sombong, berarti saya menghargai orang lain. Kalau saya menghargai orang lain, artinya saya akan tidak sombong. Tapi kita mulai selalu dengan yang jujur. Kalau kita udah dapat dua-duanya, barulah kita sebagai seorang manusia itu betul-betul, kalau menurut saya, dapat memberikan contoh pada orang lain apabila kita sudah paham tentang 2 hal ini. Saya jujur nih, saya belum tahu. Saya jujur nih, saya nggak tahu masalah itu. Ya, dan saya tidak mau sombong. Kenapa? Loh, banyak banget orang yang lebih pintar dari saya. Kenapa saya mesti sombong? Ilmu ini nggak ada berapa-berapanya. Dengan saya bilang jujur saya tidak tahu, artinya saya sudah memposisikan diri saya bahwa saya nggak ngerti. Saya berusaha untuk sederhana, saya memang nggak ngerti, apa boleh. Ada perbedaan mendasar ketika saya merasa sudah mengerti sesuatu hal gitu, ngomong gitu, lalu saya, "Oh, lu sih nggak tahu sih." Nah, itu kita udah mulai pada sisi itu. Kalau kita udah mulai pada sisi itu, kita tidak bisa melihat seluruh, hal-hal yang ada dengan benar. Nah, hal-hal ini kalau dilakukan sekali, gua bohong, 2 kali gua bohong, capek, bohong terus, nutupi kebohongan terus-menerus, lalu menjadilah sebuah behavior. Ketika dia menjadi behavior, udah mulai sulit untuk dilepaskan. Perlahan-lahan udah susah sekali dilepaskan. Apalagi kalau dia katanya behavior, tingkah laku kita kalau kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi karakter. Apalagi kalau sudah jadi karakter. Karakter saya suka menghujat, karakter saya suka menjelekkan orang, karakter gosip. Repot. Sampai sana kita sudah repot. Tapi tentu behavior yang diperbaiki terus-menerus akan menjadi sesuatu yang baik. Tadi gitu ya. Ketika dia terus-menerus, dia juga bisa
menjadi sesuatu yang nggak baik. Dua sisi. Nah, refinement ini menjadi penting, memperbaiki terus-menerus ini menjadi sangat penting. Sehingga walaupun behavior saya kurang baik, katakanlah kurang baik, gitu, dengan diberi nilai-nilai ini, mengingatkan nilai-nilai itu, lalu dia akan masuk ke refinement dan dia akan menjadi baik. Itu yang saya lakukan. This is personal. Ini sangat personal buat saya karena saya melakukan hal seperti ini. Dan saya lakukan terus-menerus. Gitu. Saya tidak menjudge bahwa diri saya baik. Saya tidak menjudge bahwa diri saya humble. Saya tidak menjudge bahwa saya bisa bermanfaat buat orang lain. Tidak sama sekali. I am trying to be honest. I am trying to be humble. Saya sedang mencoba untuk masuk ke sana. At least saya punya landasan. Gitu. Dan jauh sekali saya kalau bilang, kalau ada range di sini honest, di sini non honest, di sini honest, mungkin saya setengah juga belum, baru sampai sini. At least saya punya tujuan untuk ke sana. Dengan melakukan refinement terus-menerus. Jadi itulah yang saya sebut dengan giving my best. Kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat buat orang lain. Gimana caranya mau bermanfaat kalau kamu nggak jujur? Gimana caranya mau bermanfaat kalau kamu tidak rendah hati? Itu kira-kira dua hal ya. Jadi sudah sampai sana. Sekarang kita akan masuk pada materials, learning materials yang saya berikan. Nah, apa sih yang materials yang saya berikan? Sederhana sih sebenarnya materials. Banyak yang bertanya ketika saya mengajar misalkan, banyak yang bertanya, boleh baca nggak? Contoh gini, ini kan tergantung pada konteks ya. Kita konteksnya sekarang lagi pandemi nih misalkan. Anak-anak nggak bisa jalan, anak tingkat 1 baru masuk pengantar arsitektur. Lalu saya pikir mereka sangat individualisme ya, jadi di rumah terus-menerus. Oke, kalau gitu ya udah deh, kalau gitu tugasnya saya bikin bergu. Dengan bergu mereka silaturahmi dengan teman-teman. Dengan tugas harus bertanya kepada responden atau partisipan, dia ngobrol lagi sama dia. Saya harapkan ini tetap terjamin gitu, terjalin dengan baik, walaupun nggak ketemu langsung, tapi minimal individualnya tadi terkungkung tadi, keterbatasan tadi akan pelan-pelan dihindari, jadi tidak sepi sendiri gitu deh kasarnya. Sepi di kamar nggak keluar-keluar kan sedih juga. Nah, banyak juga yang bertanya nih materialnya saya harus baca apa? Untuk tingkat 1, ini saya ceritakan. Ini ada 6 kali nih, 6 kali sampai 7 kali. Saya kasih satu saja topik, tapi saya ulang-ulang sampai 6 kali, 7 kali dengan mereka belajar sendiri. Jadi kita melakukan diskusi yang intens dengan tadi, membuat ruang dulu supaya mereka mau gitu. Tapi tentu satu topik ini harus saya pilihkan yang merupakan blended atau gabungan-gabungan dari beberapa masalah di sana, beberapa hal yang perlu diketahui karena mata kuliahnya namanya pengantar arsitektur. Lalu saya pilihkan satu topik misalkan the task of architecture yang terdiri atas apa itu fungsi arsitektur. Pertama dia fungsinya sheltering, lalu berikutnya fungsinya adalah program ruang, kemudian fungsinya lagi budaya, sosial media. Jadi dalam satu itu di-blend semua. Jadi dari beberapa buku yang saya kumpulkan, oke, satu pokok ini bisa mencakup seluruh. Jadi mengenalkan pada mereka tentang arsitektur. Ketimbang saya pikir ya, kalau saya memberikan 6 atau 7 kali kuliah yang sama sekali penerapannya juga belum ada, tidak berhasil juga saya menciptakan suasana-suasana seperti ini. Lebih baik satu tapi syarat dengan topik-topiknya. Gitu. Jadi mata kuliah yang saya selalu buat atau materialnya selalu seperti itu. Jadi ketika saya menyiapkan materi, tentu giving my best. Pasti. Giving my best itu artinya apa? Ada nilai, 3 nilai tadi. Saya harus honest, saya harus humble, saya harus human. Nah, saya jujur pada diri saya tanya diri saya, lu tuh mampunya apa sih? Pada diri kan, self. Oh, kompetensi saya cuma mampu belajar tentang makna. Misalkan, oke, saya perdalam tentang makna. Itu ya, itu kompetensinya. Ya, lalu saya bertanya, lu tuh dalam konteks orang-orang lain lu di mana sih? Oh, saya kurang banget.
Saya tahu ada pendekatan sini, oke kalau gitu saya harus banyak belajar lagi tentang ini. Berarti kan dalam menyiapkan material pun saya melakukan tadi ya, melakukan preparing ya. Saya betul-betul bukan cuma melakukan preparing, saya juga di sana harus membuat skenario. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan skenario pada diri sendiri. Kalau sudah demikian, oke, saya sudah menulis, lalu saya memberikan, ini loh my best saya. My best saya berupa apa? Ini karena saya mengerti bahwa banyak lagi orang yang lebih pintar dan banyak orang yang punya their best gitu, ya, 2 hal ini. Ini kalau saya memberikan my best. Lalu, oke, saya sadari bahwa ini belum tentu benar. Sehingga ini yang saya berikan kuliah saya ini hanyalah sebuah opsi saja. This is not the truth. This is not the all truth. Bukan the ultimate truth juga. Tapi ini salah satu opsi yang nanti Anda bisa baca yang lain. Jadi saya tidak pernah berkata bahwa ini paling benar, tidak. Tapi ini membuka as a start gitu ya. Point of departure untuk Anda belajar yang lain. Selalu seperti itu. Sehingga saya sadar bahwa saya tidak selalu benar. Itulah pentingnya nilai-nilai humble. Masih banyak yang lebih pintar. Nah, dengan sendirinya, apakah berikutnya dia bermanfaat? Ini yang saya kejar. Bermanfaat nggak? Minimal apapun yang saya berikan harus punya manfaat. Jadi saya selalu start from the end. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Nah, apa yang saya berikan itu, ya according to giving my best tadi, kalau di sini ada writing, ada menulis, lalu di sini ada designing, saya mempraktekkan dua-duanya berusaha. Dari writing and designing inilah ya yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Inilah yang saya ajarkan. Sehingga selalu mata kuliah saya, material saya itu merupakan gabungan ini semua. Jadi kalau ada pelajaran-pelajaran yang banyak di sana, saya tidak akan memberikan bukunya. Anda baca saja bukunya. Tapi kalau Anda ingin mencari material ini di mana, tunggu tulisan saya atau Anda baca ini semua. Jadi sulit sekali buat anak tingkat 1 untuk harus baca banyak kan. Jadi saya memberikan upaya. Nah, dengan sendirinya apa yang saya berikan itu pasti akan ada kebaruan karena saya berusaha untuk membuat setiap semester apa yang saya berikan itu up to date. Baru lagi, baru lagi, baru lagi. Itu intinya. Jadi saya berharap orang tidak melihat opsi ini sebagai sebuah kebenaran apa yang saya berikan, tapi dengan dia melihat ini sebagai salah satu ilmu dari ilmu-ilmu yang ada, lalu akan muncullah pada orang-orang gitu saya harapkan pada Anda juga critical thinking. Critical itu adalah sebuah hal bagaimana kita mencoba membandingkan antara opsi yang ada dengan apa yang ada di luar. Idenya itu critical thinking. Dengan saya meminta orang-orang, mahasiswa Anda semuanya mempresentasikan sesuatu, Anda belajar dua hal. Anda belajar how to make a critical thinking, dan Anda belajar how to make a critical presenting, how to present. Dua hal sekaligus Anda pelajari. Ini yang saya berikan selama ini. Ya. Dan ini harus tidak boleh berhenti. Terus-menerus, terus-menerus. Ya. Salah, itu justru yang saya harapkan. Jadi jangan ketika Anda mau maju, Anda presentasi, lalu Anda bilang, saya sudah benar. Kita tidak punya humble di sana. Justru saya ingin maju supaya saya tahu kesalahan saya apa. So, make mistakes is good for me. Kenapa? Because you can learn from your mistakes. Kalau Anda tidak belajar dari kesalahan Anda, gimana caranya Anda tahu yang benar? Jadi, marilah kita berbuat salah selalu. Itu ya. Tapi dengan dasar kesalahan itu harus kita perbaiki. Jadi jangan takut. Baik, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Kira-kira, hampir sejam ya. Kira-kira ada yang mau ngobrol, ada yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya, ngobrol-ngobrol? Boleh, silakan. Belum ada? Oke. Nah, sekarang kita masuk pada yang terakhir ya dalam diskusi kita. Saya selalu menyebutnya diskusi. Nah, ini menarik.
saya diapresiasi berdasarkan apa yang telah saya kerjakan. Itu bagus sekali kan. You are appreciated for who you are and you are appreciated for what you have done. Itu yang paling penting. Nah, ada perbedaan di sini antara evaluasi itu dengan assessment. Nah, ada perbedaan mendasar. Kalau di sini yang namanya evaluasi, di sini yang namanya assessment, perhatikan kita mulai dari dua lagi tadi ya. Nah, gitu ya. Satu sisi kita sebut assessment, satu sisi kita sebut evaluasi. Dua-duanya saling mendukung. Evaluasi itu kalau dalam pendidikan kita berikan sebuah tugas dan tugas itu berhenti pada saat itu juga karena harus dikumpulkan, kita bisa memberi nilai pada tugas itu. Jadi dia berhenti. Dievaluasi berdasarkan penugasannya. Ya, pengetahuan yang saya dapatkan dibandingkan dengan orang-orang lain mengerjakan hal yang sama. Itu evaluasi, dinilai. Sedangkan assessment itu is about capability, tentang kemampuan. Ketika saya mendapatkan tugas ini, apa saja kemampuan yang saya dapatkan? Ya, bagaimana kemampuan ini bisa saya gunakan untuk yang berikutnya dan bisa saya gunakan lagi untuk yang berikutnya. Sehingga lalu capability is about reflection. Bagaimana saya menilai kemampuan saya, bukan menilai tugas saya selesai bagus atau tidak. Jadi di sini kalau di sini grade stop gitu, finish, di sini tidak. Di sini dia continuum, terus menerus. Ya. Sehingga lalu capability anak tingkat 1 akan meningkat pada tingkat 2, akan meningkat pada tingkat 3. Yang diharapkan assessment adalah seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang, yang aku boleh buat, saya juga sedih juga. Ketika diberikan sebuah tugas ini selesai, ya, dia paham apa yang benar dan apa yang salah, tapi dia tidak punya kemampuan untuk tidak disimpan menjadi sebuah kemampuan. Sehingga lalu ketika dia mulai dengan jenjang berikutnya, tugas berikutnya, kemampuan ini tuh tidak diteruskan, nggak kelihatan. Jadi dosennya nanya, ini kok kayaknya kalian nggak pernah belajar sih sama sekali, dapat apa sih? Gitu, kurang lebih seperti itu. Saya nggak tahu di mana ada loose end-nya itu, nggak tahu nih di mana nih hilangnya tadi ya. Ada sesuatu yang hilang. Harusnya dia begitu dia dapat tugas 1, dia punya kemampuan 1. Dia dapat tugas 2, kemampuan satunya dia terapkan sini sehingga lalu 1 tambah 1 dapat 2 gitu. Kemampuannya makin meningkat mestinya. Saya nggak ngerti di mana hal itu terjadi. Tapi saya tidak harapkan dalam kelas ini ya, moga-moga dalam kelas ini semua terlaksana dengan baik ya. Semoga itu harapan saya. Nah, sehubungan dengan ini, dengan evaluasi dan assessment, Anda telah mengerjakan UTS bergu. Itu ya, Anda telah mengerjakan itu. Lalu kita menghadapi UAS. UAS ini nanti akan kita bicarakan minggu depan, itu menarik ya, kita akan ngobrol sama-sama, kita belajar bersama-sama. Tentu di sini harus diberi nilai kan. Tadi ya, evaluasi. Dan di sini diberi nilai juga bagaimana Anda mengakses diri Anda sendiri kan. Bagaimana Anda melihat kapabilitas Anda yang apakah bisa saya gunakan buat nanti. Nah, based on 3 values tadi. Saya ingin based on 3 values tadi. Now let us exercising the values. Saya minta Anda memberi nilai sendiri pada apa yang telah Anda kerjakan. Ya, you grade yourself and then you assess yourself. Anda menilai diri Anda sendiri dan Anda merefleksikan kapabilitas Anda. Tentu dengan alasan ya. Tentu dengan kalau Anda jujur pada diri Anda bilang, oke, saya memang paling bagus. Oke, memang saya kurang bagus. Oke, saya beri nilai saya segitu. Silahkan Anda nilai. Dan nilai ini tidak akan saya ganggu gugat. Saya berikan nilai Anda full menurut Anda untuk UTS ini. Supaya kita agak fair gitu ya. Lalu nanti UAS saya akan memberi nilai. Saya ingin Anda mencoba gitu. Let's be honest to yourself ketika memberi nilai. Gitu ya. Tulis, saya akan mendapat nilai saya A. Why? Because of karena saya telah berusaha keras dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Silahkan. Make your justification. Ya. Ya.
Mari kita berlatih tentang diri Anda sendiri. Saya nggak peduli kalau Anda bilang Anda mau dapat A semua, go ahead, Anda dapat A semua. Tapi lakukanlah, Anda tidak akan deal lagi sama saya, tapi Anda akan deal dengan diri Anda sendiri. You are dealing with yourself. Bener nggak saya ya? Nilai saya bener nggak ya? Oke, saya nggak segitu deh karena usaha saya juga belum banyak. Ya, jadi itu. Lalu kaitannya dengan yang tadi. Kalau dibandingkan dengan teman saya, misalkan gitu, saya dalam satu grup kelihatannya saya paling bagus deh, atau saya paling jelek. Oke, kita belajar untuk humble di sana. Anda jangan takut. Nilai ini tidak akan ada pengaruhnya buat yang lain, tidak akan. Jadi saya ingin Anda memberi nilai pada diri Anda sendiri dan nilai itu yang akan saya berikan pada Anda. Sesuai, pokoknya Anda masukkan. Nah, Anda masukkannya hanya boleh sore ini gitu, malam lah, malam sampai jam 12 malam nanti. Kirim ke email saya, sudah tahu email saya. Jadi nilai saya sekian karena apa? Nilai saya sekian karena. Moga-moga kita bisa exercising nilai-nilai tadi ya, values tadi. Sehingga lalu bermanfaat buat diri Anda dan bermanfaat buat saya juga belajar bahwa oh ternyata saya gitu dinilai oleh Anda seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi mari kita belajar dari bukannya saya bagus, A itu bagus, D itu jelek, bukan itu. Tapi belajar bagaimana kita worth enough. Jadi bagaimana kita layak untuk mendapatkan A, bagaimana kita layak untuk mendapatkan B. Ini pelajaran yang buat saya penting. Oke, hari ini kita akan bicara seperti ini saja dulu ya, tentang dasar-dasar untuk berikutnya. Tapi yang berikutnya nanti akan agak sedikit susah gitu ya. Tadi kalau untuk yang teori arsitektur lanjut kita akan bicarakan tentang subjek objek satu saja itu, tapi dia waduh benar-benar di sana nanti akan ada pemikiran filosofis, bagaimana fenomenologi, bagaimana strukturalis, bagaimana subjek objek. Nah, nanti untuk yang teori makna itu saya akan berikan seluruh lapisan makna. Saya sedang menulis buku dan itu akan saya berikan dulu buat Anda semuanya dengan mudah. Oke, itu kurang lebih yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kita ngobrol sekarang ya.